Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya sehat-sehat kan ya? Nah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apa sih materi yang akan kita bahas? Sebenarnya kita akan masuk bab baru, yaitu bab yang kelima, tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum ke itu, Ibu akan membahas dulu materi yang sebelum SPLDV-nya, yaitu tentang persamaan linear dua variabel atau PLDV. Kenapa sih kita harus mempelajari materi PLDV ini? Tujuannya adalah supaya kamu bisa memahami konsep SPLDV-nya atau sistem persamaan linear dua variabel. Itu untuk di SMP. Nanti untuk di jenjang berikutnya, di SMA-nya, ada materi yang berhubungan dengan materi yang sekarang yang akan kita pelajari, yaitu materi tentang program linier. Kemudian, untuk memahami materi PLDV ini, ada materi di pelajaran kelas 7 kemarin nih yang harus sudah kalian pahami juga. Siapa yang masih ingat tentang materi aljabar? Siapa yang masih ingat cara menghitung atau mencari variabel di materi persamaan linear satu variabel, PLSV? Kalian bisa mengamati slide yang akan Ibu berikan ya. Konsep persamaan linear dua variabel. Ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ini kompetensi dasarnya, nanti sambil dibaca saja ya. Kemudian ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian dapat memahami definisi persamaan linear dua variabel dan dapat menyusun model persamaan linear dua variabel. Kalian bisa baca dulu, ini tentang agen bus untuk studi wisata. Jadi kita amati dulu apa yang diketahui dari masing-masing agen busnya. Yang pertama ada agen bus Galaxy yang menawarkan harga paket studi wisata dengan biaya pemesanannya 2 juta. Kemudian untuk persiswanya dikenakan biaya 150.000. Yang kedua, agen bus Angkasa menawarkan biaya pemesanan 4 juta dan biaya yang dikeluarkan per siswanya 100.000. Pertanyaannya agen bus mana yang akan dipilih kan gitu. Untuk mempermudah kita mengerjakannya, di sini ada alternatif cara untuk merekap masing-masing biaya dari kedua agen bus tersebut dengan menggunakan tabel. Di sini sengaja memang masih Ibu kosongkan, jadi nanti kalian bisa isi ya. Oke. Nah, di sini setelah kita isi, diperoleh masing-masing biaya yang ditawarkan sama agen bus Angkasa dan bus Galaxy. Zaki. Ya, Bu. Dari hasil penghitungan melalui tabel, kira-kira kalau kamu jadi siswa itu siapa yang agen bus mana yang kamu pilih? Kalau muridnya semakin banyak, saya akan memilih bus Galaxy. Namun kalau muridnya hanya sampai 25 ataupun kurang dari itu, saya akan memilih bus Angkasa. Berarti makin banyak siswanya, harga dari agen bus Galaxy malah menjadi lebih murah ya? Iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini kan tadi alternatif penyelesaiannya menggunakan tabel atau model matematika, baik untuk biaya penggunaan bus Galaxy dan biaya penggunaan bus Angkasa, masing-masing dapat ditulis dalam bentuk persamaan linier dua variabel dengan memisalkan H sebagai biaya keseluruhannya dan S sebagai banyak siswanya. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu.
Enggak. Kalau misalkan variabelnya kita ganti bukan pakai H dan S, boleh nggak? Boleh. Boleh. Di sini, coba kita lihat dulu ada contoh soalnya. Ini sudah dalam bentuk kalimat matematika semuanya. Kita harus bisa membedakan mana yang merupakan persamaan linear dua variabel dan yang bukan persamaan linear dua variabel. Apa sih bedanya antara yang contoh yang PLDV sama yang bukan PLDV? Kalau yang nomor 1, ini ada X sama Y, itu apa sih namanya? Pokoknya ada 2 itu. Variabel. Kalau yang nomor 2 nggak ada. Iya. Kalau yang nomor 2A, kan sama-sama ada X sama Y-nya, tapi kenapa dia bukan persamaan linear dua variabel? X-nya kuadrat, jadi nggak bisa disatuin. Oh gitu, karena X-nya pangkat 2 ya. Iya. Jadi kesimpulannya kalau dia merupakan persamaan linear dua variabel, selain mempunyai dua variabel, apalagi syaratnya? Variabelnya pangkatnya setara. Variabelnya pangkatnya setara. Setaranya itu harus berapa? 1. Harus masing-masing satu. Jadi kalau pangkat variabelnya bukan 1, berarti dia bukan persamaan linear dua variabel. Jadi kesimpulannya adalah persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Iya, benar. Untuk latihan soalnya, nanti akan Ibu kirimkan melalui link Google Form-nya ya. Kemudian mencoba mengerjakan LKPD bab 5, yaitu tentang konsep persamaan linear dua variabel. Dalam LKPD terdapat 3 soal berbentuk uraian. Ini soalnya. Siswa diberikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan soalnya. Ini baru sampai saat ini baru ada 3 orang yang memberikan tanggapan. Ini adalah jawaban yang sudah dikerjakan oleh 3 siswa tersebut. Coba menurut kalian di pembelajaran hari ini apa sih yang bisa kamu dapatkan tentang materi kita? Syarat persamaan linear dua variabel. Terus itu contoh-contoh yang merupakan persamaan linear dua variabel dan yang bukan. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Bu, Tidak ada. Ya, kenapa Mel? Ya, kenapa Mel? untuk SPLDV ini tuh digunakannya untuk konsep apa, Bu? Biasanya konsep SPLDV ini biasa dipakai untuk kegiatan jual beli. Misalkan, kalau kamu ke toko beli 2 lusin buku tulis sama misalkan 1 box pensil, nanti dikasih harga sekian. Kemudian ada lagi teman kamu dengan toko yang sama, tapi dia membelinya misalkan hanya 1 lusin buku tulis, membeli pensilnya hanya setengah lusin. Mungkin nanti ada pertanyaan, jadi kira-kira harga 1 buku tulis dan 1 pensil itu berapa sih? Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu biasanya terdapat di kegiatan jual beli untuk sistem persamaan linear dua variabel. Untuk absensinya nanti langsung kalian kirim nama kalian WhatsApp ke chat pribadi Ibu ya. Kita cukupkan saja sampai hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya tolong pelajari tentang model persamaan linear dua variabel dan cara menyelesaikannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu ya dengan doa. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Hai. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Tetap rajin belajar ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.